Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Justina Samudin dengan NIM E1E1220006 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Python List untuk memenuhi tugas video yang telah diberikan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke penjelasan materinya. Baik, di sini saya telah membuka W3 School dengan materi Python List atau daftar Python. Di sini ada contoh list dengan variabel Python list, isinya ada apple, banana, dan cherry. Untuk list, kita translate dulu ke bahasa Indonesia agar kita mudah pahami. Oke, list digunakan untuk menyimpan banyak item di dalam satu variabel. List ini merupakan salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Tiga data lainnya itu adalah tuple, set, dan dictionary. Semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda-beda. List dibuat menggunakan tanda kurung siku. Ini tanda kurung siku ya. Nah, ini dan ini. Ini buka kurung siku, ini tutup kurung siku. Oke, contohnya ini list buah. Variabelnya itu di list, isinya apple, banana, cherry, maka di print atau untuk tampilan outputnya di dalam kurung ini adalah nama variabel ini, yaitu di list. Maka akan terprint yang isi dari variabel tersebut, yaitu apple, banana, dan cherry. Oke, next. List item. Item daftar diurutkan dapat diubah dan memungkinkan nilai untuk diduplikat. Item daftar di indeks, ya, item pertama memiliki indeks 0. Jadi itu dimulai dari indeks 0 ya. Item kedua itu memiliki indeks 1 dan kemudian seterusnya sampai seterusnya ya. Apa yang jadi pesan? Kita translate dulu. Order. Ketika kita mengatakan bahwa daftar itu diurutkan, berarti item tersebut memiliki urutan yang ditentukan dan urutan itu tidak akan berubah jika kita menambahkan item baru ke dalam daftar atau ke dalam list. Item baru tersebut akan ditempatkan di akhir list atau daftar. Kemudian dapat diubah. List itu dapat diubah, artinya kita bisa mengubah, menambah, dan menghapus item di dalam list yang telah dibuat. Kemudian mengizinkan duplikat, karena daftar itu diindeks, maka list atau daftar akan dapat memiliki item dengan nilai yang sama. Seperti ini. Kan ini cherry ada 2. Jadi dia diizinkan untuk menduplikat. Kemudian list panjang daftar. Untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki dalam suatu daftar, itu menggunakan fungsi len ini. Oke, kita coba. Oke, berarti panjang list yang ada di dalam variabel list ini ada 3, yaitu apple, banana, cherry, maka terpilih 3. Karena kita menggunakan fungsi len ini. Oke, next, item daftar atau tipe data. Item daftar dapat berupa tipe data apapun, yaitu tipe data string, integer, dan boolean. Kalau string itu kan kata-kata atau kalimat, kalau integer itu bilangan bulat. Kalau boolean itu true dan false. Kita coba ya. Oke, bisa. Berarti list ini bisa berupa data tipe apapun, seperti integer, boolean, maupun string. List dapat berisi tipe data yang berbeda. Jadi misal ada string dalam sebuah list atau sebuah daftar atau variabel itu ada dalam variabelnya ada tipe data string, integer, dan boolean. Seperti ini. Oke, terprint kan semua, berarti dia bisa. Oke, jenis. Untuk ini kita coba dulu translate. Type. Oke, type dari sudut pandang Python, daftar didefinisikan sebagai objek dengan tipe data daftar. Kelas list, contoh. Apa tipe data daftar? Tipe data yang ini
berarti print type my list. Berarti kelasnya itu adalah sebuah list. Gitu. Kemudian ini daftar konstruktor. Dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor list saat membuat daftar baru. Menggunakan fungsi list ini konstruktor untuk membuat sebuah daftar. Kita coba kan ini variabelnya dislist. Listnya itu isinya apple, banana, cherry. Maka akan di print untuk dislist ini. Maka akan tetap di print lagi. Oke. Jadi maksudnya dari sini adalah kita memungkinkan untuk menambahkan konstruktor list saat kita membuat daftar baru atau list baru. Koleksi Python array. Ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa Python, pemrograman Python. Yang pertama ada daftar atau list, yaitu kumpulan yang terurut dan bisa diubah dan mengizinkan setiap anggota di dalam list itu untuk diduplikat. Kemudian tuple adalah koleksi yang tertata dan tidak dapat diubah, tapi juga dia mengizinkan anggota untuk duplikat. Kemudian set adalah koleksi yang tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak terindeks, tidak ada anggota yang diduplikat. Kemudian kamus adalah kumpulan yang diurutkan dan dapat diubah, tidak ada anggota yang diduplikat. Oke, next. Kemudian dalam Python list ini ada akses list item. Untuk akses item, list item, ya coba translate dulu. List item di indeks dapat diakses dengan mengacu pada nomor indeks. Misal kita akan mengindeks apple, berarti misal kita akan mengindeks kata banana, berarti indeks ke 1, kan dimulai dari 0. Berarti kalau 0 itu apple, 1 itu banana, berarti yang 2 itu cherry. Kita coba apakah benar 0 itu apple, indeks ke 0 itu adalah apple. Oke, jadi akan terprint dislist, variabel dislist dengan indeks ke 0, yaitu apple. Jadi dia tidak akan memprint atau menampilkan banana atau cherry karena jadi indeks. Oke. Selanjutnya, pengindeksan negatif. Pengindeksan negatif berarti memulai dari akhir. Min 1 mengacu pada item terakhir. Min 2 mengacu pada item kedua yang terakhir. Ini. Min 1 berarti kan yang paling terakhir itu cherry. Kalau misalkan min 3 berarti dia akan mengacu ke 3 item terakhir yaitu apple. Kita coba, kita run. Oke. Astaga. Saya salah exit tadi ya. Kita coba buka lagi yang Python list ya, akses list item. Oke. Kan tadi sudah negatif indexing, pengindeksan yang negatif. Kemudian ada rentang indeks. Jadi kita bisa menentukan rentang indeks di mana kita memulai dan di mana mengakhiri rentang tersebut. Ini contohnya. List ini ada untuk variabel list isinya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Tapi kalau di anu kan ada 6 indeks dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Print list dari indeks kedua sampai indeks kelima, berarti dimulai dari cherry sampai ke kiwi. Jadi dia akan berarti kan 2, 3, 4. Berarti yang melon tidak akan terindeks karena dia akan berhenti di 5. Sebelum 5. Berarti antara 2 indeks kedua sampai ke 4. Itu kiwi. Jadi dia akan print cherry, orange, dan kiwi saja. Oke, next.
Dengan mengabaikan nilai awal, rentang akan dimulai dari item pertama. Jadi misal kita tidak tulis di sini, tapi berhenti ke 4, berarti dia akan memulai dari indeks ke 0 dan berhenti ke indeks ke yang ketiga, karena kan sebelum 4. Indeks ketiga itu yang itu orange. Oke, sesuai ya, dimulai dari apple dan berakhir di orange. Selanjutnya, dengan mengabaikan nilai akhir, rentang akan berlanjut ke akhir daftar. Jadi dia kebalikan dari ini. Jadi misal kita mulai dari indeks kedua yaitu cherry. Kita contohnya ya. Misal contohnya dari cherry berarti kan kita tidak tentukan di mana akhirnya. Berarti dia akan terus terprint hingga akhir, indeks terakhir. Oke, selanjutnya rentang indeks negatif. Tentukan indeks negatif jika kita ingin memulai pencarian dari akhir daftar. Ini kan wishlist min 4 berarti indeks 4 yang terakhir, yaitu bisa min 1, 2, 3, 4. Berarti dimulai dari orange sampai ke min 1. Berarti sampai orange, kiwi, dengan melon. Indeks 1 terakhir. Berarti kan 01, berarti sampai sini. Oke, selanjutnya periksa apakah barang ada. Untuk menentukan apakah item tertentu ada di dalam daftar, digunakan kata kunci in. Oke, kan ini ada listnya. Ini isinya masuk kondisi if apple in this list, di dalam list ini apakah ada apple ini. Kalau ada, maka yes, apple is in the fruit list. Jika misal kita cari kata yang tidak ada di dalam list ini, maka hasilnya akan seperti apa? Kita coba, misal saya gunakan. Maka dia akan kosong. Ya, karena memang pisang tidak ada di dalam list ini. Oke, berikutnya change list item. Pertama, kita mengubah nilai barang. Untuk mengubah nilai item tertentu, kita lihat nomor indeksnya. Itu pertama, misal kita ingin mengubah item yang kedua. Misal, kan di list indeks ke-1 itu item yang kedua ya, banana. Kita ganti blackcurrant. Maka misal kita print, maka banana ini akan terganti dengan blackcurrant. Ini contohnya ya. Indeks kedua, indeks ke-1 akan diganti katanya dari banana ke blackcurrant. Selanjutnya, ubah rentang nilai item. Untuk mengubah nilai item dalam rentang tertentu, tentukan daftar dengan nilai baru dan lihat rentang nomor indeks tempat kita ingin memasukkan nilai baru. Misal, ini contohnya kita ubah nilai banana dan cherry dengan nilai blackcurrant and watermelon. This list ini isinya kita ubah untuk nilai indeks ke-1 yaitu banana dan indeks ketiga yaitu cherry sampai ketiga. Cherry kan ini kan indeks ketiga, tapi kan itu sebelumnya, berarti yang ini cherry isi dengan blackcurrant and watermelon. Di print, maka yang banana dan cherry akan terganti. Yang banana terganti blackcurrant, yang cherry akan terganti watermelon. Jadi kita bisa mengubah nilai item berdasarkan rentangnya. Jika ingin memasukkan lebih banyak item daripada yang ingin digantikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang ditentukan dan item lainnya akan dipindahkan sesuai. Misal, ubah nilai kedua dan menggantinya dengan 2 nilai baru.
Jadi misal kita ingin menggantikan item ini, item banana, maka kita ganti dengan blackcurrant and watermelon yang ini. Maka kita bisa mengganti satu nilai dengan dua nilai sekaligus. Selanjutnya, jika Anda memasukkan lebih sedikit item daripada yang Anda gantikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang Anda tentukan dan item lainnya akan dipindahkan sesuai. Ubah nilai kedua dan ketiga dan dengan menggantinya dengan satu nilai. Jadi selain mengganti satu nilai ke dua nilai, kita bisa mengganti dua nilai ke satu nilai. Seperti ini contohnya. Kita mengubah banana dan cherry menjadi satu nilai saja, yaitu watermelon. Oke. Sisipkan item atau insert. Untuk menyisipkan item list baru, tanpa mengganti nilai apapun yang sudah ada, kita bisa menggunakan metode insert. Metode insert menyisipkan item pada indeks yang ditentukan. Misal, ini kan thisList.insert indeks kedua. Kita tambahkan di sini berarti indeks kedua, yaitu dengan isian watermelon. Berarti 0, 1, 2 itu watermelon, kemudian ditambahkan cherry. Jadi cherry-nya tidak terhapus, tapi ditambahkan indeks keduanya ditambahkan dengan isian watermelon. Oke, next. Python add list item. Untuk menambahkan item di akhir list, kita menggunakan metode append. Untuk menggunakan metode ini, ya itu fungsinya untuk menambahkan item. Misal, ini thisList, kita tambahkan kata orange dengan metode append. Jadi dia akan orange ini akan tertambah di akhir list. Oke, sesuai. Apple, banana, cherry lalu tertambah orange setelah cherry. Kemudian sisipkan item sudah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ini perluas daftar. Untuk menambahkan elemen dari daftar lain ke daftar saat ini, kita menggunakan metode extend. Misal, thisList, ini list thisList, apple, banana, cherry, kemudian ada list tropical, daftar tropical dengan isian mango, pineapple, and papaya. Jadi, thisList extend tropical, jadi di print thisList. Kita tambahkan dengan metode, kita tambahkan list kata-kata yang ada pada tropical ini ke list atau daftar thisList. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini apple, banana, cherry dari thisList, mango, pineapple, papaya dari tropical. Oke, jadi digabungkan. Kemudian menambahkan semua iterable. Metode extend tidak harus menambahkan list. Ya, kita dapat menambahkan objek apapun yang dapat diubah seperti tuple, set, kamus, dan lain-lain. Contohnya ini daftar thisList, ini daftar thisTuple. Sesuai isiannya, kemudian thisList extend thisTuple. Kita bisa tambahkan ya. Jadi pada thisList kita bisa menambahkan juga tuple, set, kamus, dan lain-lain dengan metode extend. Oke, next. Python remove list items. Kita translate terlebih dahulu. Pertama, menghapus item tertentu. Dengan metode remove, kita bisa menghapus item yang ingin ditentukan. thisList, dalam list ini kita ingin menghapus banana, maka kita gunakan metode ini remove thisList.remove banana, maka banana akan terhapus di dalam list ini, thisList. Oke, next.
Jika terdapat lebih dari satu item dengan nilai yang ditentukan, metode remove akan menghilangkan kemunculan pertama. Ini dislist, isinya apple, banana cherry, banana kiwi, dislist remove banana kan. Kalau dengan metode ini remove kan banana di sini double, maka dia itu akan menghapus banana dengan indeks yang awal dulu. Kan di sini banana yang ini terhapus sebelum banana yang ini. Banana ya, indeks ke 1 akan terhapus duluan sebelum indeks uh, yang ketiga. Oke. Jadi jika terdapat lebih dari satu item dengan nilai yang sama, maka metode remove akan menghilangkan kemunculan item yang pertama. Oke, selanjutnya hapus indeks tertentu dengan menggunakan metode pop. Misal kita ingin menghapus item kedua. Kita hapus dulu. Oke, ini dislist.pop. Kita ingin menghapus indeks ke satu yaitu banana. Berarti kita tinggal tambahkan metode pop and indeksnya. Kalau kita print, munculkan outputnya, maka outputnya akan apple dan cherry tanpa banana karena sudah dihapus dengan metode pop. Jika Anda tidak menentukan indeks, pop akan menghapus item yang terakhir. Jadi, misal di sini di dalam metode pop ini kita tidak tuliskan nilai indeksnya yang kita mau hapus, maka dia akan secara otomatis menghapus nilai yang terakhir. Jadi di sini misal dislist.pop, kemudian print dislist, maka dia akan secara otomatis munculkan apple and banana tanpa ada cherry karena dia langsung menghapus item yang terakhir. Selanjutnya, kata del kunci juga menghapus indeks yang ditentukan. Jadi selain ini pop, ada juga kata kunci del. Kalau kata kunci del itu bedanya dengan pop, dia menggunakan tanda kurung siku untuk indeksnya. Sesuaikan. Saya jelaskan dulu. Misal dislist, del dislist yang indeks ke 0, berarti apple-nya dihapus. Berarti yang akan muncul print dislist adalah banana dan cherry saja. Kemudian kata del kunci juga dapat menghapus daftar sepenuhnya jika kita tidak menentukan indeks yang dihapus. Oke, maka hasilnya seperti ini. Error kan? Berarti kenapa muncul error? Karena kita sudah menghapus list ini dengan metode del. Kemudian hapus daftar, metode clear, mengosongkan daftar. Daftarnya masih ada, tetapi tidak ada isinya. Jadi lain seperti metode anu tadi. Metode del tadi dia akan menghapus, tapi dia akan menyebabkan error. Nah, kalau ini dia kita hanya menghapus, kita hanya mengosongkan daftar isian dari dislist ini, tetapi tidak akan menghapus daftar ini sendiri, yaitu dislist. Oke. Selanjutnya, Python loop list. Kita translate dulu. Oke, ini untuk ulangi daftar atau loop list kayaknya. Iya, loop list. Kita dapat mengulang item daftar dengan menggunakan for loop. Cetak semua item di dalam daftar satu persatu. Kita coba. Oke.
kan ini this list for X, in this list print X, maka dia akan memprint nilai yang ada pada this list. Kalau tadi kan tercetak kayak yang ini saja, sesuai begini. Nah, dia ini tercetak ke bawah isian dari ininya, this listnya. Satu persatu dia cetaknya. Kemudian ulangi nomor indeks. Kita juga dapat menelusuri item daftar dengan mengacu pada nomor indeksnya. Gunakan fungsi range dan len untuk membuat iterable yang sesuai. Ini ada variabel this list, for i in range len this list, print this list index ke i. Maka dia akan memprint this list i yang berada di dalam range sesuai dengan panjang yang ada di this list. Jadi kan di sini panjangnya ada 3, maka dia akan menampilkan semua isian yang ada di this list ini. Kemudian menggunakan perulangan sementara. Kita dapat mengulang item daftar dengan menggunakan while loop. Gunakan len fungsi untuk menentukan panjang daftar. Lalu mulai dari 0 dan ulangi item daftar dengan mengacu pada indeksnya. Ingatlah untuk meningkatkan indeks sebesar 1 setiap iterasi. Ini iterasinya i untuk meningkatkan 1 ya. Misal kita tentukan i-nya sama dengan 0. While i lebih kecil dari panjang ini, dari panjang this list ini, yaitu 3, maka akan dimunculkan print this list, lalu kita iterable, kita menambahkan indeksnya sebesar 1 setiap iterasi atau pengulangan. Jadi ya, misal i sama dengan 0, selama i ini kan di sini 0 lebih besar, lebih kecil dari panjang list ini yaitu 3, maka akan di print this list i yaitu yang ini, isian dari this list ini. Oke, kemudian di sini ditambah lagi indeksnya 2, berarti di sini 2 ditambah 2 ini masih memenuhi, maka akan terulang lagi sampai indeksnya itu 3, maka dia tidak program akan langsung berhenti dan outputnya akan seperti ini, apple, banana, cherry. Kemudian perulangan menggunakan pemahaman daftar. Pemahaman daftar menawarkan sintaks terpendek untuk mengulang daftar. Jadi ini hanya untuk memperpendek saja, memperpendek sintaks untuk mengulang sebuah list. Ini kan this list, isiannya, kemudian print X for X in this list. Jadi dia akan mengulang setiap kata yang ada di dalam this list ini. Oke, kemudian ada list comprehension. Oke, list comprehension ini kita translate dulu ya. Menawarkan sintaks yang lebih pendek ketika ingin membuat list baru berdasarkan nilai daftar yang sudah ada. Oke, berdasarkan daftar atau list buah-buahan, kita menginginkan daftar baru atau new list yang hanya berisi buah-buahan dengan huruf A pada namanya. Tanpa list comprehension ini, kita harus menuliskan pernyataan for dengan tes bersyarat di dalamnya, contohnya seperti ini. Tapi dengan pemahaman daftar, kita bisa melakukan semua itu hanya dengan satu baris kode. Jadi dia ini menghemat sintaks, dia memperpendek sintaksnya. Seperti ini. Jadi dari seperti ini yang panjang, kemudian akan seperti ini diperpendek lagi sintaks penulisannya. Oke. Kalau yang ini kita coba ya.
Jadi di sini kan ada variable fruits atau daftar fruits. Kemudian ini new list. Di dalam new list ini X kita tuliskan for-nya atau pengulangannya dalam new list ini. Jadi kita tidak perlu lagi kayak tulis seperti ini panjang-panjang lagi. Kita tuliskan terpisah dulu new listnya dengan tutup buka kurung tutup kurung. Ini isinya list kosong. Kemudian kita tuliskan seperti ini for X in fruit dengan teks bersyarat. Nah, di sini kita cukup saja tuliskan X for X in fruits if A, jika ada kata A di dalam X maka dia akan terprint. Dia akan tertambah di dalam list new di sini. Jadi kan ini yang ada. Jadi dalam fruits ini akan yang terprint ke dalam atau akan ditambahkan ke dalam new list ini adalah yang hanya ada kata A-nya saja. Oke, selanjutnya dengan list comprehension kita bisa melakukan semua itu hanya dengan satu kode. Ya, seperti penjelasan tadi saya ya. Kemudian sintaks. New list sama dengan expression for item in iterable if condition sama dengan true. Nilai yang dikembalikan adalah list baru dan membiarkan daftar lama tidak berubah. Jadi nilai yang ditambahkan ke list yang baru tidak akan mempengaruhi daftar lamanya atau list lama. Seperti ini tadi, dia tidak akan mempengaruhi list fruits dengan menambahkan fruit dengan menambahkan daftar yang terdapat pada new list. Ini contoh. Ini kondisinya seperti filter yang hanya menerima item yang bernilai true. Misal, hanya terima item yang bukan apple. New list X for X in fruits if X tidak sama dengan apple. Jadi, kata-kata yang tidak sama dengan apple maka akan terprint. Itu. Kondisi if X tidak sama dengan apple akan kembali true untuk semua elemen selain apple. Membuat daftar baru membuat new list ini berisikan semua buah kecuali apel. Kondisi ini opsional dan dapat dihilangkan tanpa if pernyataan. Jadi tanpa pernyataan if maka semua variabel yang ada dalam fruits akan tertambahkan ke list new list atau daftar new list. Kemudian dapat diubah. Iterable dapat berupa objek apapun yang dapat diubah seperti daftar, tuple, set, dan lain-lain. Kita coba. Ini contohnya new list X for X in range 10. Jadi dia akan terprint dari 0 hingga 10, yaitu 9. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Selanjutnya, contoh yang sama namun dengan bersyarat. Di sini X for X in range 10, terprint sampai 10, yaitu sebelum 10 ya, 9, kan dimulai dari 0. Kemudian jika X-nya itu lebih kecil dari 5, maka jika X-nya itu lebih kecil dari 5, maka akan terprint atau akan ditampilkan daftarnya. Nulisnya. Jadi kan di sini 4 hanya sampai 4 saja yang memenuhi persyaratan ini, maka akan terprint dari angka 0 saja sampai 4. Langkah selanjutnya dari 6, 7, 8, 9 tidak akan terprint. Gitu. Kemudian contoh yang kemudian ekspresi. Ekspresinya adalah item saat ini dalam iterasi, namun juga merupakan hasilnya yang dapat kita manipulasi sebelum berakhir seperti item daftar baru. Item daftar di daftar baru. Oke. Ini fruits, list fruits. Kemudian ini new list x.upper for x in fruit. Jadi metode ini fungsi upper ini untuk membuat kata-kata atau membuat isian dari variabel fruits itu menjadi huruf kapital semua.
Selanjutnya, kita dapat mengatur hasilnya sesuai keinginan. Contohnya, ini variable fruits atau list fruits, kemudian ini list new list, isiannya hello for x in fruit, print new list. Jadi setiap kata-kata yang dari fruits ini digantikan dengan kata hello. Oke. Kemudian ekspresi juga dapat berisi kondisi, bukan seperti filter, namun sebagai cara untuk memanipulasi hasil. Contohnya, return orange dan bukan pisang. Kita coba ya. Ini listnya, list fruit, dan ini new list. X, if X tidak sama dengan banana, else orange for X in fruits. Print new list. Jadi, akan terprint jika X-nya itu bukan banana. Kan banana tidak terprint kan? Dan else orange for X in fruits. Dan kata banana ini akan digantikan dengan kata orange. Oke. Kita seperti ini kan? Makanya sudah sesuai. Kata banana digantikan dengan orange. Then next, sort list. Ini sort list alphanumerically sesuai abjad, sesuai alfanumerik. Objek daftar memiliki metode sort yang akan mengurutkan daftar secara alfanumerik menaik secara default. Ini urutkan daftar berdasarkan abjadnya. Berarti ini kan dimulai dari, kan di sini pertama orange, mango, kiwi, tapi dengan metode sort maka akan di-listkan akan tertampil atau outputnya nanti sesuai abjad. Jadi banana dulu, habis itu kiwi, mango, orange, kemudian pineapple. Untuk contoh urutkan daftar secara numerik selain string, kita bisa juga untuk tipe data integer. Seperti berikut ini kita coba. Ini kan dimulai dari dengan metode sort, isian dari variabel dislist atau daftar dari dislist ini akan diurut sesuai dari nilai terkecil ke tertinggi, nilai terbesar. Tuh. Ini urutkan menurut. Untuk mengurutkan secara descending, kita menggunakan argumen dengan kata kunci reverse sama dengan true. Contohnya ini berarti dia akan, kalau tadi kan secara abjad itu dimulai dari yang duluan. Tadi dari banana duluan, maka tadi yang ini tuh dibalik, di reverse. Dengan metode sort, dengan menambahkan reverse sama dengan true. Gitu. Sama juga untuk tipe data integer, kalau tadi dimulai dari 23, maka ini akan dimulai dari angka yang terbesar duluan, yaitu 100. Oke, selanjutnya adalah sesuaikan fungsi pengurutan. Kita juga dapat menyesuaikan fungsi sendiri dengan menggunakan argumen kata kunci key sama dengan function. Nama functionnya ya. Dimaksud fungsi ini akan mengembalikan nomor yang akan digunakan untuk mengurutkan daftar angka terendah dalam kurung angka terendah terlebih dahulu. Contohnya urutkan daftar berdasarkan seberapa dekat angkanya dengan 50. Ini return ABS N kurang 50. Ini fungsinya. Kemudian ini listnya. List ini kemudian ini di sort key sama dengan myFunc. Ini tuh fungsinya ya, functionnya. Oke, maka akan diurutkan terlebih dahulu yang dekat dengan angka 50. Ini kan 50, ini 15, ini 27, kemudian ini 82, ini pokoknya yang mendekati lah terlebih dahulu. Di sini kan
ini antara 50 ke 65 itu jaraknya itu atau rentangnya 15, kalau ini ke sini 27, maka semakin ke sini akan semakin besar sampai ke 100, itu rentangnya adalah 50. Kemudian pengurutan tidak peka huruf besar kecil. Secara default, metode sort ini peka terhadap huruf besar dan kecil, sehingga semua huruf kapital diurutkan sebelum huruf kecil. Ini contohnya penyortiran peka huruf besar kecil dapat memberikan hasil yang tidak diharapkan. Jadi kalau berdasarkan huruf besar dan kecil, maka di sini dia tidak akan terurut lagi secara alfa, secara naik ya. Maka dia akan tidak terprint dari banana dulu, tapi dia akan terprint dari kiwi, yaitu dia akan mendahulukan huruf kapital untuk ditampilkan terlebih dahulu. Kemudian untungnya kita dapat menggunakan fungsi bawaan sebagai fungsi utama saat mengurutkan daftar. Jadi jika ingin menginginkan fungsi pengurutan yang tidak peka huruf besar huruf kecil, gunakan str.lower sebagai fungsi kuncinya. Jadi kita tinggal tambahkan yang ini tadi ke kata kunci str.lower ke metode sort seperti ini. Key-nya sama dengan str.lower. Maka dia akan mengurutkan secara menaik dari angka sesuai abjad dulu tanpa memperdulikan huruf kapital, huruf besar kecilnya gitu. Kemudian ada urutan terbalik. Bagaimana jika kita ingin membalik urutan list atau daftar apapun alfabetnya, maka kita bisa menggunakan metode reverse. Ini membalikkan urutan item daftar. Maka di sini akan dulu. Jadi dia akan terprint dari cherry, kemudian kiwi, orange, dan banana gitu. Jadi isian dari variabel ini akan di reverse atau dibalikkan urutannya dengan metode reverse ini. Oke, selanjutnya copy list. Materi selanjutnya adalah copy list atau salin daftar. Kita tidak dapat menyalin daftar hanya dengan mengetik list 2 sama dengan lista 1, karena list 2 hanya akan menjadi referensi ke list 1, dan perubahan yang dilakukan list 1 akan secara otomatis juga dilakukan pada list 2. Ada beberapa cara untuk membuat salinan, salah satunya dengan metode daftar metode list bawaan atau yang default itu yaitu adalah copy. Ini contohnya, contoh penggunaan metode copy. Di sini kan ada variabel, ada list list variabel ini. Kemudian untuk memindahkan ini, untuk menyalin list yang ada pada list ini ke my list, maka kita bisa menggunakan metode copy ini. Jadi apapun yang ada pada isian dari this list ini akan tercopy secara otomatis pada my list. Seperti ini. Misal kita tambahkan lagi watermelon. Oke, kita run. Maka watermelon akan secara otomatis tertambah pada list my list, daftar my list. Cara lain untuk membuat salinan dengan metode default atau bawaan yaitu list, metode list. Sama dengan tadi, dia akan menyalin apapun yang ada pada list ini, tapi dengan metode list. Sama seperti metode copy.
Oke, selanjutnya adalah join list. Ini menggabungkan dua list. Ada beberapa cara untuk menggabungkan dua atau lebih daftar atau list dengan Python. Salah satu cara termudahnya dengan menggunakan operator tambah. Misal, list 1 isinya ini, list 2 isinya ini. Kemudian list 3, kita deklarasikan list 3 dengan isian list 1 ditambah list 2. Maka kita print list 3, maka hasilnya seperti ini. A, B, C ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3. Gitu. Jadi list yang ada pada list 1, kemudian list 2 akan ditambahkan secara otomatis. Selanjutnya, cara lain untuk menggabungkan dua daftar adalah dengan menambahkan semua item dari daftar 2 ke daftar 1 secara satu persatu. Ini dengan metode for ya. Dengan for ya. Di sini list 1 isinya A, B, C, kemudian list 2 isinya 1, 2, 3. Kemudian for X in list 2, list yang ada pada list 2, itu list 1 ditambah ke apa? Berarti ini list 1 akan ditambahkan yang ada pada kata isian dari list 2 ini. Kemudian print list 1. Hasilnya akan seperti ini. Terprint dulu list satunya, kemudian digabungkan dengan metode apply. Kemudian kita bisa menggunakan extend seperti yang tadi saya jelaskan. Kita menambahkan dengan metode extend, kita menambahkan list di terakhir ya. Misal ini kita ingin menggabungkan list 1 dengan list 2. Kita tinggal deklarasikan dulu listnya, kemudian kita tuliskan list 1.extend list 2. Menambahkan list 2 setelah akhir dari list 1. Maka setelah C akan muncul atau terprint 1, 2, 3 yang berupa isian dari list 2. Selanjutnya adalah list method atau metode list. Oke, Python memiliki serangkaian metode default yang bisa digunakan pada list. Ini ada metode append, deskripsinya menambahkan elemen di akhir list, kemudian clear, menghapus semua elemen pada list, kemudian copy, mengembalikan nilai salinan dari list, count, menghitung, return the numbers of element with the specified, mengembalikan nilai dari elemen dengan nilai yang spesifik. Kemudian extend ini menambahkan elemen ke list atau iterable atau pengulangan di akhir dari current list. Kemudian index. Metode index mengembalikan indeks ke elemen pertama dengan nilai yang spesifik. Kemudian insert menambahkan elemen dengan posisi yang spesifik. Kemudian pop removes all the elements the specified position, menghapus elemen dengan nilai yang spesifik. Kemudian removes, menghapus item dengan nilai spesifik. Kemudian ada reverse. Reverse ini mengembalikan urutan pada list. Kemudian sort list ini mengurutkan list. Oke, itu tadi adalah materi terakhir dari list Python. Baik, sekian penjelasan materi tentang Python list tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.